itu adalah rakyat tidak memilih orang yang sebenarnya eligible. Itu tipe 2 itu. Jadi kita salah pilihnya fatal. Oleh karena itu tema ini sangat bagus. Pemilih cerdas, jangan keliru memilih wakil rakyat. Artinya hindari kedua jenis kesalahan itu. Jangan memilih orang yang tidak layak atau tidak memilih orang yang layak. Nah, oleh karena itu masyarakat pemilih perlu mempunyai wawasan dan informasi yang memadai. Jadi medsos itu pun masyarakat harus betul-betul hati-hati, harus menyaring, harus banyak sumber yang dia baca. Gimana caranya? Kita sudah dibekali 3 strategi untuk meyakini sebuah kebenaran. Itulah 3 hal ini kita harus manfaatkan betul. Pangseng orang kan raga ini mau agama Hindu, raga agama Bali, tetapi nilai-nilai kebalian itu kita tidak gunakan untuk menentukan sikap dalam pemilu. Tri Pramana ini menjadi suatu hal yang penting. Selamat datang dan bergabung kembali sahabat peduli di channel podcast Paiketan Kerama Bali. Sebagaimana kita ketahui bahwa pemilu yang akan diselenggarakan oleh pemerintah akan terjadi pada 14 Februari 2024. Nah, sebelum kita menuju ke sana, maka kita akan ingin berdiskusi tentang bagaimana kita membuat atau mendorong supaya para pemilih di Bali khususnya itu bisa lebih cerdas dalam menentukan pilihannya, terutama dalam pemilihan para calon legislatif atau caleg di Bali, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Dan hari ini kita kedatangan 2 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Dr. Igede Made Sadguna, SMBA, Om Swastiastu, Pak Sadguna. Beliau adalah praktisi profesional di bidang keuangan dan perbankan, dan orang yang sangat banyak memberikan pemikiran-pemikiran terhadap dunia perbankan dan keuangan. Kemudian yang kedua adalah sekaligus juga pembina umum di Paiketan. Oh ya, Pak Sadguna inilah salah satu pembina umum di Paiketan Kerama Bali. Narasumber kita yang kedua adalah Bapak Dr. Insinyur Iwan Jondre MSI. Beliau adalah Ketua Umum Paiketan Kerama Bali. Ya, selain sebagai dosen, beliau juga aktivis sejak muda yang sudah dikenal oleh kalangan masyarakat Bali. Baik, sahabat peduli, kita akan berbincang-bincang sedikit dengan topik pemilih cerdas, jangan salah pilih wakil rakyat. Pertanyaan pertama adalah apa yang harus dilakukan oleh masyarakat supaya bisa lebih cerdas untuk melakukan pilihan dalam pemilu 2024 nanti, Pak Sadguna, saya silakan. Baik, terima kasih Pak Man. Ini topik ini memang sangat menarik karena sangat relevan, karena 2024 nanti masyarakat Bali yang punya hak pilih akan melaksanakan hak dan kewajibannya memilih wakil-wakil rakyat. Nah, ini penting untuk kita samakan pemahaman dulu bahwa kita memilih orang-orang yang akan, karena swadharmanya sesano manut linggih, itu akan membuat keputusan publik yang berdampak kepada kita saat ini maupun ke depan. Nah, oleh karena itu, kalau dalam dunia keilmuan ada yang disebut type 1, type 2 error. Jadi kesalahan tipe 1 dan kesalahan tipe 2. Kesalahan tipe 1 itu artinya rakyat memilih orang atau caleg yang tidak eligible. Gitu, tidak, integritasnya nggak bisa dipegang, dan kompetensinya juga tidak memadai. Artinya apabila ini terjadi, maka rakyat telah melakukan kesalahan memilih orang yang tidak mampu membuat keputusan yang baik dan benar. Nah, itu dampaknya bisa parah bagi kita semua. Bisa kemana-mana dampaknya. Kalau type 2 error itu, kesalahan tipe 2, itu adalah rakyat tidak memilih orang yang sebenarnya eligible. Itu tipe 2 itu.
Jadi kita salah pilihnya fatal. Oleh karena itu tema ini sangat bagus. Pemilih cerdas, jangan keliru memilih wakil rakyat. Artinya hindari kedua jenis kesalahan itu. Jangan memilih orang yang tidak layak atau tidak memilih orang yang layak. Nah, oleh karena itu masyarakat pemilih perlu mempunyai wawasan dan informasi yang memadai. Nah, dalam rangka itulah saya bersama Pak Wayan Jenderal akan sharing pengetahuan, dan mungkin kalau Pak Jenderal punya informasi yang karena mantan KPU ya Pak Wayan, sehingga bukan hanya pengetahuan tapi juga informasi yang relevan. Nah, itu yang kita akan diskusikan. Saya potong, apa saja yang perlu diketahui oleh pemilih sebelum melakukan pemilihan nanti pada pemilu 2024? Nah, ini calon pemilih harus sebelum melaksanakan hak dan kewajibannya harus mencari tahu. Mencari tahu siapa ini calonnya yang akan dia pilih, jangan sembarangan milih. Gitu loh, karena akan berdampak. Artinya kalau salah pilih ikut dosa juga, dosa kolektif nanti gitu loh, karena berdampak buruk kepada Bali dan kepada turunan kita ke depan. Kalau mereka ternyata yang kita pilih itu tidak mempunyai integritas atau tidak mempunyai kompetensi untuk membuat keputusan publik. Nah, kalau wakil rakyat itu kan kita tahu nanti mereka di lembaga legislatif ada fungsi-fungsi yang diamanahkan kepada mereka. Fungsi mengawasi pemerintah eksekutif, ya, fungsi budgeting gitu, dan fungsi-fungsi lainnya. Ini Pak Wayan nanti bisa menjelaskan lebih detail itu. Nah, kita percayakan yang kita pilih itu mampu melaksanakan fungsi-fungsi itu dengan baik, itu sehingga keputusan mereka mempunyai dampak positif terhadap Bali dan Kramo Bali. Iya, berarti ini istilahnya kita sebelum memilih orang itu kita harus tahu orang ini ya. Kira-kira punya kapabilitas yang ini ya? Iya, kan gitu nah ya? caranya bagaimana supaya tahu orang itu? Sekarang banyak sarananya, bisa lihat di internet, di Google, bisa masukkan di search itu, masukkan namanya, apa track recordnya, apa yang pernah dilakukan oleh calon ini untuk Bali, minimal untuk masyarakat di desa adatnya misalnya, apa yang sudah pernah dilakukan. Nah, yang kedua bisa nanya orang yang tahu, konsultasi, nanya kanan kiri orang yang bisa kita percaya sebagai sumber informasi yang andal, yang tidak bias, gitu. Nah, itu menurut yang itu dua sumber informasi yang bisa dimanfaatkan oleh calon pemilih. Nah, bagi generasi muda yang nanti kira-kira porsinya sekitar 60% dari calon pemilih, itu kan masalah akses ke informasi kan lebih mudah dibandingkan orang tua yang agak gatek. Anak muda itu kan tidak ada alasan dia untuk tidak memperoleh informasi itu. Seperti itu Pak Man. Tapi satu lagi pertanyaan nanti sebelum Pak Jondre, kan sekarang itu figur-figur calon wakil rakyat, caleg gitu kan apa namanya, nanti pada saat menjelang itu akan baru ramai turun ke masyarakat. Sementara sekarang tuh belum ada yang tahu nyeni kan gitu. Siapa ini? Gimana caranya kalau kita tidak kenal itu kan? Betul Pak Man. Karena potensi salah pilih itu saya lihat besar terus terang ya. Karena banyak sekali orang yang muncul mencalonkan diri ini sepertinya lebih didorong oleh insentif yang disebut libido politik gitu, libido kekuasaan atau serat atau nafsu kekuasaan. Itu sangat berbahaya kalau itu tidak dilandasi oleh idealisme untuk memberikan manfaat kepada publik, kepada masyarakat. Itu. Jadi yang petualang politik inilah yang sangat berbahaya. Kalau salah pilih itu nanti membawa masyarakat pemilih memilih petualang politik, gitu loh. Yang itu fatal akibatnya, gitu. Dan kita semua akan menanggung beban. Kita yang menggaji mereka dari pajak yang kita ini, malah mereka mencelakakan kita semua nanti. Gitu. Baik Pak Amades Sarguna. Pak Jondre, kira-kira apa yang harus kita berikan share kepada masyarakat supaya hati-hati memilih caleg itu? Mungkin Pak Jondre kan pernah jadi ketua KPU dan sebagainya. Silakan. Oke. Baik, terima kasih sahabat peduli. Jadi begini, untuk kita bisa memilih yang benar, yang pertama itu pastikan diri terdaftar sebagai pemilih dulu.
Ya, sekarang sudah diumumkan DPS, daftar pemilih sementara. Nanti cek lagi, biar ada di daftar pemilih sementara, cek lagi di perubahan hasil perbaikan sampai nanti di DPT betul-betul namanya tetap terpampang di situ. Ya, jangan sampai libido memilihnya tinggi tetapi tidak pernah cek DPS. Ya, nanti tidak ada namanya di situ, ya rugi juga kan gitu. Nah, jadi ini penting. Jadi pastikan diri dulu jadi pemilih. Kan itu. Kemudian ketika akan memilih bahwa untuk pemilihan DPR dan DPD ini, terlebih-lebih DPR, ya, itu masyarakat harus tahu, walaupun ini pemilih langsung kita bisa memilih orangnya, tapi jangan pula melihat orangnya merupakan partainya. Lihat juga partainya. Kan kita bisa lihat di di dalam sidang DPR ketika seorang Mahfud MD ingin mengusulkan suatu undang-undang penting gitu, lihat bos partai, kita tunggu perintah. Kita ini kan Korea ini kan tunggu perintah bos. Artinya apa? Anda harus lihat juga latar belakang partai politiknya, visi misi partai politik, pimpinannya seperti apa gitu kan. Ini akan penting sekali mana partai yang otoriter kan itu, bagaimana yang partai yang betul-betul demokratis. Itu lihat dulu. Karena itu faktor yang paling menentukan bagaimana dia nanti beraktivitas di jadi DPR. Kengkan saktene. Ketika dia sudah masuk ke dalam partai politik yang otoriter, cakat. Cakat. Hilang jati dirinya. Hilang jati dirinya. Itu hilang. Jadi Anda harus lihat nanti partai politik yang betul-betul demokratis dan memang menyerap aspirasi rakyat. Nah, itu dulu. Nah, setelah tahu partai politiknya baru pilih ini. Siapa orang-orang yang dianggap paling kredibel untuk mewakilinya di partai tersebut. Gitu. Jadi, sehingga nanti di dalam pemilihan anggota DPR partai politiknya harus kredibel, calonnya harus berkualitas kan gitu. Ini yang betul-betul harus diperhatikan oleh masyarakat, gitu kan. Dan ini masyarakat dalam hal ini siapa? Ya personal itu. Ini bapak tidak boleh mengintervensi istri, tidak boleh mengintervensi anak. Ya. Jadi sumber informasi itu banyak, tapi hati-hati. Gitu. Karena medsos ini itu yang dunia antah berantah gitu, sampah berkeliaran di situ, ada informasi penting banyak, informasi hoax banyak. Nah, sehingga banyak di situ. Itu jadi macam-macam isinya di medsos ini gitu ya. Sehingga masyarakat harus betul-betul memilih siapa yang menyampaikan informasi itu, ya. Itu. Dan kali yang berwenang, sumber informasinya harus jelas. Kalau sudah urusannya pemilu, pasti sumber yang kredibel itu adalah penyelenggara pemilu. KPU berarti. Entah KPU, Bawaslu, DKPP kan itu. Ini tiga ini yang paling kredibel. Walaupun tidak 100% mereka itu bebas dari intervensi politik. Bagaimana mereka bisa 100% bebas dari intervensi kepentingan politik ketika dia dipilih juga oleh DPR. Kan itu. Pasti ada negosiasi di sana kan itu. Nah, dengan demikian, jadi orang yang betul-betul dipilih secara undang-undang sudah diikat dengan kode etik yang ketat, peraturan perundang-undangan yang ketat juga belum 100%. Apalagi orangnya sudah jelas-jelas afiliasi politiknya. Calon dari partai politik tertentu, kepala daerah yang jelas yang dipilih, yang diusulkan oleh partai politik kan itu, presiden mungkin ini kan itu, kemudian apalagi anggota DPR kan itu. Jadi pemerintah pun kalau misalnya pejabat selevel eselon 2, eselon 1 itu kandungan politiknya sudah tinggi di situ. Karena dia untuk duduk di jabatan itu sangat ditentukan oleh bupati, sangat ditentukan oleh gubernur. Nah, itu kan artinya apa? Kepentingan politik mereka tidak bersih gitu. Nah, itu sehingga satu-satunya harapan adalah penyelenggara pemilu.
Itu Tidak bersih dari agenda tertentu. agenda tertentu karena dia sudah diikat oleh peraturan perundang-undangan. Yang sudah terikat aja belum tentu 100%, apalagi yang liar tidak diikat. Ya, Gitu. berarti rakyat selain cerdas memilih wakil-wakilnya, caleg-caleg itu, dia juga harus mengkritisi atau mengawal kerja-kerja dari institusi pemilu kan gitu jadinya. Betul. Jadi Supaya karena inilah peran masyarakat untuk turut serta dalam pemilu itu dalam hal pengawasan. Nah itu. Jadi kalau penyelenggara pemilu itu kan manusia biasa, bisa saja dia salah. Disinilah partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu menjadi sangat penting gitu. Jadi harus ikut serta di situ. Jangan pula mengaku oh saya demokrasi tapi tidak rungu bagaimana pelaksanaan pemilu, apalagi tidak datang pada hari H kan gitu. Harus datang pada hari H. jangan golput ya. Iya, gitu. Ya, baik ke Pak Saiful lagi. Ini kan sebuah pencerahan yang dibutuhkan oleh masyarakat ya, terutama yang masyarakat akan menentukan pilihan. Kalau kita lihat kan sekarang sudah ditentukan sistem pemilu terbuka ya, terbuka. Berarti kita memilih langsung orangnya. Ya, sementara partai akan menyediakan 1 sampai 7 nama atau sampai 5 dan sebagainya nama. Nah, kalau sekarang rakyat disodorkan nama, kemudian kita tidak kenal sama sekali, kemudian kita nyari, seperti tadi disampaikan, nyari sumber-sumber informasi, ini siapa, ini si A, si B, dan sebagainya itu. Nah, ini risikonya kalau kita secara personal nggak kenal, kan nanti gimana ini? Ya, itu saya sependapat dengan Pak Wayan Jodro ya. Jadi kita itu tidak hanya memilih individual caleg ya, tapi juga memilih partainya, gitu. Ya. Jadi yang keputusan optimal kalau kita mendapatkan caleg yang integritas dan kompetensinya cukup atau lebih bahkan itu, dan juga partainya kredibel. Itu yang artinya punya track record memang memperjuangkan kepentingan rakyat. Ya. Bukan agenda parsial gitu, bukan agenda partai, tapi kepentingan rakyat yang diperjuangkan, gitu. Nah itu memang kembali perlu rakyat pemilih itu memahami dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, mencari bekal informasi sebanyak-banyaknya sebelum melakukan pencoblosan. Nah, itu mencari tahu tentang siapa yang akan dipilih dan partai apa orang itu, kan itu orang itu direstui oleh partainya untuk bisa menjadi caleg kan. Artinya ada kaitan yang sangat kuat antara caleg dan partai. Gitu. Kita bukan milih caleg lepas individual bebas, itu enggak. Kita memilih caleg yang dinominasikan oleh partai. Artinya memang benar Pak Jodro, tidak ada kaitan antara individu dan partai. Ya, saya potong. Mana yang kita yang seharusnya diutamakan oleh pemilih? Partai lihat partainya dulu baru lihat calegnya, atau lihat orangnya caleg ini dulu baru lihat partainya? Kalau saya sih melihat ya, pada akhirnya itu kemampuan individual itu bisa ada di semua partai. Oh gitu ya. Ya, kemampuan individual Apapun partainya. atau ketidakmampuan bisa ada di semua partai. Apapun partainya. Ya, oleh karena itu saya memberi bobot yang lebih besar pada eligibilitas individual. Individu ya. Itu dulu. Nah, kalau orangnya itu punya idealisme, punya prinsip, punya nilai moral yang menjamin integritasnya, dan punya track record kemampuan untuk menyelesaikan masalah publik. Pernahlah dia berkontribusi gitu, sekecil apapun. Pernah nggak dia dalam hidupnya itu terlibat, engage dalam menyelesaikan masalah publik, atau hanya dia ngurusi kepentingannya sendiri saja selama hidupnya. Nah itulah. Nah, baru kemudian idealnya dia itu ada di partai yang selama ini punya track record memperjuangkan kepentingan rakyat secara umum, memperjuangkan kepentingan NKRI. Itu. Nah, itulah yang ideal, gitu menurut saya. Tapi umumnya kan calon-calon itu kan
tidak semua mempunyai kemampuan, anggaplah seperti itu kan. Ini kan jadi susah kita menentukan siapa yang pilih di partai apa dan sebagainya. Itu dengan teknologi sekarang memungkinkan pemilih itu bisa browsing di dunia internet ini, di Google. Kita masukkan siapa saja namanya, kelihatan track recordnya. Orang ini pernah berbuat apa, untuk apa yang dia lakukan dalam hidupnya kelihatan di Google itu. Kalau dia di situ nggak muncul berarti orang nggak penting itu. Abaikan saja. Iya, berarti nggak dikenal oleh Google aja nggak kenal, kita pilih orang yang nggak dikenal. Minimal dikenal oleh Mbak Google gitu. Maka ada istilah calon sesaupan gitu ya, Iya, asal jadi calon. Beli kucing dalam karung namanya itu. Tapi minimal Mbak Google kenal orang itu. Mbak Google punya catatan. Jadi itu bisa mengisi kekosongan calon pemilih yang sama sekali tidak punya informasi tentang caleg yang mau dipilih. Ya, baik. Satu pertanyaan yang mungkin penting ya. Ini kan sekarang kan banyak sekali kita lihat ada kebulatan tekad, tanda kutip, di banjar tertentu kita akan dibantu ini, nanti kita pilih si A, jangan kejang harus milih ini. Nah, gimana ini kita menyikapi rakyat pemilih, gimana caranya kalau ada dari perjuru banjar atau misalnya dari oknum pejabat? Ini fenomena kalau dalam dunia keilmuan disebut groupthink ya. Groupthink itu sudah siu gitu loh. Jadi belum letuung bandwagon efek gitu. Ya itu salah satu sumber risiko. Jadi rakyat jangan belum letuung. Seperti tadi berdiskusilah banyak tentang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam pilkada itu. Berdiskusi lebih banyak, belajar dari kanan kiri. Kita dikasih 2 kuping itu kan suruh mendengar kanan kiri itu. Dikasih 2 mata itu suruh melihat kanan kiri juga gitu. Nah, sekarang banyak sumber informasi untuk membekali diri kita sebelum membuat keputusan memilih calon itu. Rakyat harus belajar juga. Ya, saya tanyakan ke Pak Jondre sekarang. Istilah kebulatan tekad, perjuru, mungkin berdesa adat, jadi calon, kemudian ada pengumuman lalu kepada kerama desa adat. Gimana ini kerama desa adat menyikapi hal ini? Kan dia dituntut cerdas benar memilih. Ya, jadi begini, kalau orang mengarahkan, ya, tidak ada salahnya. Sekarang kita yang ini kenapa mau diarahkan, kan itu. Nah, tetapi yang jelas, ini kan orang banyak mainnya sebelum dia jadi calon resmi. Kalau dia sudah jadi calon resmi itu nggak boleh. Itu kan. Sekarang kan mereka semua sudah bermain tetapi belum sebagai calon. Ya, secara peraturan perundang-undangan dia belum terikat oleh itu larangan kampanye itu. Ya, jadi sebenarnya kalau itu sudah masuk masa kampanye itu tidak boleh. Itu bisa tekad itu tidak boleh. Bisa diperkarakan itu ya? Bisa dilaporkan ke Bawaslu bahwa itu terjadi pelanggaran. Itu. Jadi nah ini yang yang penting nanti. Cuman masalahnya ketika melaporkan itu tidak ada orang berani jadi saksi itu. Ketika akan melaporkan paling tidak ada 2 saksi, kemudian ada alat bukti. Kan begitu. Dengan kebulatan tekad itu yang dilakukan oleh desa adat, kuatnya ikatan desa adat memang berani kesepekan gara-gara itu. Ya. Ini saya bilang adalah secara tidak langsung membunuh demokrasi sejati di Bali. Sadar ataupun tidak, demokrasi sudah dibunuh dengan cara yang terstruktur, sistematis dan masif, kejam lagi gitu. Gitu ya. Jadi menurut saya sih begitu. Jadi dibutuhkan keberanian dari pemilih gitu. Kalau sudah di TPS sudah meserung begitu, siapa yang tahu? Siapa yang dipilih? Yang penting sekarang mulutnya bisa dikunci nggak? Jangan sampai ngomong nanti sama anak, istri dan lain sebagainya apa pilihannya. Jadi si pemilih itu harus betul-betul cerdas. Lubar jurdilnya, langsung dia harus memilih sendiri kan itu. Ya. Langsung umum. Jadi semua berhak memilih. Jadi harus ada di DPT kan itu. Bebas kita bebas memilih siapa saja, ya. Jadi kita tidak ada yang boleh intervensi walaupun ada kebulatan tekad, simokrame dan lain sebagainya. Begitu ada di TPS,
itu tidak boleh. Hanya dia Sesuai dan dengan Tuhan yang aturan. tahu. Karena bawa kamera aja nggak boleh kita membuktikan apa pilihan kita, ya itu ya ini luber jurdil ini. Jadi kemudian tidak boleh ada intervensi kan gitu, ya dan rahasia kan ya, rahasia kita nggak boleh nyeritakan kepada siapapun gitu, dan orang nggak boleh mengintervensi kita siapa pilihan Anda, partai apa pilihan Anda kan gitu. Jadi ini harus betul-betul secret ya. Demikian juga ketika memilih DPD kan begitu. Pemilih juga harus cerdas. Pelajari DPD-nya karakter track recordnya. Jangan memilih calon DPD yang kulah populer gitu, ya. Gitu. Populer tukang bobotoh bakat berpilih gitu kan. Nah, ini kan gitu. Jadi DPD pun dipilih harus orang-orang seperti yang dibilang oleh Pak Sarguna, saya setuju. Googling dulu apa track recordnya. Ya, anggota DPR pun coba cek itu di sekian anggota DPR yang ada di Renon, berapa orang yang pernah berstatement di media, mana buah pikirannya. Itu searching aja, apa segininya dia, apa yang dia lakukan untuk membela rakyat, kan itu. Paling tidak 5 tahun ini kita sudah lihat ya. Iya, bisa lihat. Si A, si B, mana buah pikirannya dia apa gitu. Pernah nulis nggak dia gitu dalam sebuah kolom gitu, bagaimana pemikirannya? Apa hanya D5? 3D. Datang, duduk, diam. Nah, itu ya. Jadi ini harus betul-betul di searching. Demikian juga DPD, apalagi ada yang incumbent. Cek incumbentnya apa yang dia perjuangkan untuk Bali. Apa? Dan buktinya gitu, jangan asal main klaim saja kan gitu. Jalan-jalan ke luar negeri ngaku ini promosi pariwisata gitu misalnya kan, padahal itu sambil lewat saja kan gitu. Nah, kalau promosi dicek apa dampaknya dari kunjungannya dia tuh, berapa wisatawan akhirnya deal datang ke Bali karena dia kunjungan kan itu. Bukan hanya bahwa pariwisata itu promosi itu dilakukan. Bagaimana dampak realnya? Ini harus betul-betul di search gitu ya. Apalagi calon yang belum pernah jadi anggota DPR, jadi DPD, harus betul-betul di search bagaimana track record perjuangannya untuk memperjuangkan kepentingan umat. Dan saya masuang kantong pendidi untuk membantu masyarakat gitu. Nah, ini kan penting, ini urusan loyalitas, jangan sampai gini aja terus gitu, penuh kantongnya kan gitu. Evidence base itu. Buktinya ada nggak? Yang gitu. Kan gitu. Sekarang kan dari dulu kita pernah mendengar fenomena tiba-tiba ada orang baik mendadak tiba-tiba ada orang baik. Ada anggapan di masyarakat yang tiba-tiba dia jadi orang baik berarti caleg ya. Jadi ada stigma negatif ketika ada tiba-tiba orang jadi orang baik, itu jangan-jangan caleg dia ya. Nah, gimana beli melihat? Sebenarnya diajarkan dari luhur satu metodologi yang bagus ya, yang namanya Trikaya Parisuda itu kan. Nah, artinya ada nggak konsistensi antara pikiran baiknya dia yang bisa diklaim dengan mudah kan? Saya punya niat baik, itu gampang sekali buat klaim itu. Tapi kemudian pikirannya dimanifestasikan nggak dalam wacana publik. Dia ngomong, artinya pikirannya dia jabarkan dalam waciko kan, waciko Parisuda. Pernah nggak dia nulis pemikirannya atau dia usulkan waktu rapat kalau dia sudah menjadi wakil, atau sebelum rapat ucapannya menjadi kontribusi kepada manfaat publik. Nah, lebih konkret lagi, kayak keparisudanya, perbuatan realnya apa? Minimal itu tadi mendana punyo misalnya. Itu konkret, itu bisa diukur. Syukur-syukur dia memang berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang memberi manfaat publik. Itu bisa non-linear itu sifatnya. Trikaya Parisuda yang non-linear positif. Nah, linear aja udah bagus. Tapi rakyat sekarang jangan juga terkecoh, tiba-tiba ada orang bagi-bagi uang, terus bagi-bagi beras, baru-baru ini, gitu kan. Jangan juga terkecoh itu ya. Ya, itu jadi, bisa ilusif namanya, kebaikan yang nggak jelas keasliannya gitu. Ya, bisa kebaikan yang palsu lah gitu. Harus hati-hati, jangan terpengaruh yang disebut recency effect. Recency effect itu artinya kebaikan yang muncul tiba-tiba, jangan itu dipakai dasar ngambil keputusan.
Karena kebaikan itu bisa palsu, tapi kebaikan yang dari waktu ke waktu ada buktinya itu konsisten. Itu lebih murni itu. Itu juga yang menyebabkan kita jangan terkecoh dengan money politik atau serangan pajar ya. Jangan menggadaikan nasib kita dan nasib turunan kita hanya kepada 100.000. Itu fatal, dosanya dipertanggungjawabkan 5 tahun setelah mati. Baik. Ke Pak Jondre sekarang sejauh mana peran media sosial itu yang selama ini kita alami lah dalam membangun literasi politik kalau dalam rangkaian untuk mencerdaskan kehidupan rakyat politik. Kalau media sosial itu kan hanya alat, ya. Kalau berbicara alat, kita sangat perlu kita belajar bahwa the man behind the gun, ya. Orang yang menggunakan medsos itu seperti yang saya bilang tadi, siapa yang menggunakan, apa kepentingannya dia. Kan itu harus dicari dulu gininya oleh masyarakat ketika dia menyampaikan statement, kan itu. Jadi medsos itu merupakan akan sangat bermanfaat apabila dimanfaatkan oleh orang-orang baik, kan itu. Akan menjadi penghancur apabila digunakan oleh orang-orang jahat, kan gitu. Nah, ini yang jadi medsos itu pun masyarakat harus betul-betul hati-hati, harus menyaring, harus banyak sumber yang dia baca. Gimana caranya? Kita sudah dibekali 3 strategi untuk meyakini sebuah kebenaran. Agama pramana, pratyaksa pramana, anumana pramana, kan itu. Pratyaksa, lihat tulisan-tulisan, kan itu. Jangan pikir agama pramana itu hanya Weda saja, kan itu. Jadi semua ilmu pengetahuan itu adalah Weda, kan begitu. Lihat tulisan. Ya. Pratyaksa pramana, lihat dia itu. Cermati Cermati perilakunya. Pikirannya dia gimana? Omongannya dia mana? Perbuatannya dia seperti apa? Kan gitu. Anumana pramana, di sini kita merenungkan. Dari 2 hal tadi kita renungkan, benang, nah jelema anak beseng, kan itu. Ya, disitulah 3 hal ini kita harus manfaatkan betul. Pangseng orang kan raga ini mau agama Hindu, raga ilmu Bali, tetapi nilai-nilai kebalian itu kita tidak gunakan untuk menentukan sikap dalam pemilu. Tri Pramana ini menjadi suatu hal yang penting. Baik, Pak Jondre. Ini pertanyaan penutup ya. Pertanyaan penutup. Saran kepada masyarakat atau tokoh apa elit untuk membangun kecerdasan pemilih gimana, Pak? Nah, saya sependapat tadi Pak Jondro menyampaikan Tri Pramana itu ya. Artinya kita harus memperkuat kemampuan kita memilah dan memilih. Memilah dan memilih. Ya, memilah dan memilih. Kalau dalam tradisi kehinduan kita itu kan ada di simbol Saraswati itu ada bunga tunjung, ada bebek di situ kan. Nah, itu kan kemampuan untuk walaupun kita ada di lingkungan yang kotor tapi bisa bersih terus. Jadi kita sendiri harus murni dulu gitu supaya bisa membuat keputusan yang bersih. Kalau kita hanya kotor gimana membuat keputusan yang bersih kan? Nah, terus kemampuan bedakan antara benar salah, baik buruk itu bisa ikutilah self development namanya. Nah, itu perlu memang lembaga edukasi baik formal maupun non formal itu melakukan pengembangan masyarakat ya. Seperti apa yang kita lakukan sekarang sebenarnya kan sharing keilmuan ini itu ya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat pemilih untuk bisa membuat pilihan yang baik dan benar. Intinya kan itu perlu diperbanyak terus informasinya karena informasi itu akan meningkatkan kualitas keputusan kita. Nah, karena seperti tadi sekarang banyak sekali sumber informasi itu di internet, di Google. Nah, di situ kan ada madu dan racun itu. Nah, jangan sampai kita ngambil racun, ambillah madunya kan gitu. Informasi yang bermanfaat gitu. Nah, jadi perlu juga menurut saya masyarakat itu kan misalnya ada waktu nih sampai 2024.
Itu yang berdiskusi lah dengan tetangganya, diskusi dengan orang yang kira-kira bisa kita andalkan kompetensi dan integritasnya, kredibel, orang-orang yang kredibel, diajak diskusi supaya memperluas wawasan politik kita sebagai bekal untuk membuat keputusan. Saya tidak berharap terlalu banyak kepada yang sudah tua ya, karena mereka ada gap besar ini dalam memanfaatkan informasi. Tapi kepada anak-anak muda yang terdidik minimal tamat SMA mempunyai kemampuan untuk melakukan itu. Gitu Pak Mat. Oke Pak Jondre, pertanyaan terakhir untuk Pak Jondre, karena Pak sebagai mantan ketua KPU ya, apa saran Anda kepada penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP ini supaya tercipta sebuah pilihan yang cerdas bagi masyarakat dan orang-orang yang terpilih mempunyai kapasitas yang bagus untuk mewakili rakyat? Mungkin singkat saja Pak. Kepada penyelenggara itu, hilangkan kepentingan pribadi, ya. Itu kunci itu. Ya. Utamakan kepentingan umum, kan itu. Ya. Dengan demikian maka penyelenggara pemilu dapat bertindak ya sesuai dengan asas-asas pemilu, penyelenggara pemilu, kan itu. Dan kemudian kepada masyarakat, ketika memilih jangan untuk kepentingan sesaat, karena dapat uang hanya 100.000, pilihan berubah. Karena satu Banjar dapat bantuan 500 juta untuk 500 pemilih, berarti berapa rupiah, hanya 100.000 per kepala, kan itu. Jadi jangan itu ya, harus memikirkan kepentingan Bali 5 tahun ke depan, bahkan 100 tahun ke depan, kan itu. Benar enggak si calon ini betul-betul pernah memutar rodayannya seperti yang dibacakan pada saat sidang itu, kan itu sloka Bogor itu. Bener enggak ini gitu? Jangan-jangan dia nggak pernah memutar rodayannya, kan itu. Jangan-jangan dia itu tidak pernah betul-betul turut serta dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Itu aja. Itu yang dengan demikian maka Bali ini akan mencapai Bali Dwipa Jaya. Oke, baik, terima kasih Pak Sarguna dan Pak Wayan Jondre. Sahabat peduli, demikian perbincangan kita terkait dengan topik pemilih cerdas, jangan salah pilih wakil rakyat. Nah, sebagaimana kita sudah ketahui bahwa pemilihan umum pada 2024 akan berlangsung 14 Februari. Kita akan memilih wakil rakyat kita. Maka apa yang telah tadi diperbincangkan, mari kita camkan dengan baik sehingga kita akan mendapatkan wakil-wakil rakyat yang kredibel, yang berkualitas, yang mampu membuat perubahan yang lebih baik sehingga Bali menjadi Jagadita Lansanti. Bagi sahabat peduli yang menilai bahwa perbincangan ini bermanfaat, silakan tonton sampai habis, kemudian kasih jempol, like, kemudian jangan lupa juga subscribe dan share seluas-luasnya. Terima kasih, mari kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.